Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum banget karena pasuruan banget gitu ya. Welcome back to my channel. Lo menyuruh tahu pintau, nama aku Sarah teman-teman. Jangan lupa like, subscribe my YouTube channel. Kali ini versi weekend teman-teman. Aku lagi barusan olahraga dan juga barusan yang namanya renang. Makanya gue sedikit agak tidak bermake up sama sekali hari ini. Tapi nggak apa-apa. Sekarang gue akan yang namanya bagaimana cara influencer Cina itu memake up dirinya supaya bisa dilihat banyak orang. Tentu aja mereka menggunakan cara flexing teman-teman ya. Tapi dikejutkan bulan Mei lalu seorang influencer pria itu tiba-tiba aja akunnya ke-ban teman-teman ya. Akunnya ke-ban dan diikuti 8 influencer lainnya. Jadi gue hari ini akan yang namanya ngejelasin kenapa Cina nge-ban akun-akun influencer yang pamer kekayaan. Jadi simak video aku dan kita akan kenalan beberapa influencer yang menonjol ini. Mereka kok di-ban selamanya. Mereka nggak boleh yang namanya buka akun baru, nggak boleh pakai personality baru gitu ya, nama akun baru itu nggak boleh sama sekali. Jadi simak video aku. Itu emang dirancang untuk penggunanya kecanduan, bahkan penggunanya ingin menjadi terkenal teman-teman ya. Nah, terkenalnya ini versi apa? Kalau hanya versi penyemarak suasana, siapapun bisa aja teman-teman ya. Bahkan non selebriti pun, orang-orang random di jalanan pun bisa jadi penyemarak suasana. Teman kantor kita yang bukan artis pun bisa jadi penyemarak suasana kayak gitu. Nah, di TikTok itu memang beberapa orang-orang karbitan itu dibuat terkenal agar mereka bisa mendapatkan banyak follower, banyak juga koin dan pendapatan di situ ya guys ya. Nah, sekarang ini banyak banget cara-cara orang-orang terutama di Cina tuh gila-gilaan. Ada yang mereka live dengan menggunakan hewan buas, mereka main bully, mereka main challenge kayak menyakiti diri sendiri seperti itu. Nah, amannya dan kelihatan orang lebih percaya sama mereka itu menggunakan flexing teman-teman ya, gaya hidup mewah seperti itu. Dan ternyata ditemukan orang-orang flexing ini itu kebanyakan kayaknya adalah palsu teman-teman. Jadi bukan benar-benar dari dirinya sendiri, dari cari sendiri, tapi semuanya tuh palsu, bukan juga dari inheritance atau warisan kayak gitu ya guys ya. Jadi simak kenapa mereka ini di-ban ya guys ya. Di Cina itu memalsukan kejadian atau merekayasa kasus itu adalah pelanggaran di Cina ya. Jadi lo pura-pura dibully, lo pura-pura dicopet, itu lo bisa masuk penjara. Karena Cina itu orang banyak, kegiatan banyak, polisi jumlahnya dikit banget teman-teman. Kewalahan kalau ada kasus-kasus nggak jelas seperti itu. Jadi makanya kenapa kok termasuk yang namanya kekayaan itu kan berkaitan dengan bank, pajak, dan juga pembelian serta ekspor impor kayak gitu sih. Otomatis ada biaya cukai dan juga biaya-biaya untuk menambah pundi-pundi keuangan di bank ya guys ya. Tentu kan itu kayak berhubungan dengan hukum seperti itu nggak sih? Nah, kalau palsu berarti lo lagi mengkhianati keuangan negara. Itulah Cina maksud aku. Jadi ini terjadi sama seorang yang namanya Wang Hongquanxing. Siapa sih Kak Wang Hongquanxing itu guys? Hongquanxing itu adalah pria kelahiran tahun 1992. Nah, ini aku masih ingat banget di awal tahun 2022 di Xiaohongshu aku nemuin ini akun. Dia ini pria yang gimana ya, perlente banget sumpah. Kayak apa? Dia tuh humble, dia selalu pakai cincin berlian kayak Pak Hotman Paris kayak gitu, pakai jet, dan dia itu bikin konten menghadiahkan ibunya itu mobil Phantom Rolls Royce warna ungu. Itu yang termahal warna ungu teman-teman ya. Nah, itu setahu aku sekitar 40 miliaran dan itu dia beli cash. Klaimnya seperti itu. Nah, si Wang Hongquanxing ini dia itu akhirnya bikin akun-akun, bikin konten-konten video memamerkan kekayaan. Dia diundang ke berbagai macam event-event fashion, ketemu artis-artis gitu ya. Bahkan dia juga datang ke Cannes Film Festival tahun lalu teman-teman ya. Bahkan gilanya dia itu bisa berteman sama seorang Fan Bingbing, mamanya, kemudian berteman sama seorang Yang Mi, Changchi juga dia temenin teman-teman. Dan dia adalah ketua influencer flexing di Beijing itu adalah si Wang Hongquanxing ini ya guys ya. Orang Wang Hongquanxing ini dia mau kalau dirinya itu adalah fuertai atau pewaris generasi kedua. Dia punya mamanya itu selalu pakai giok mutiara gitu bentuknya, yang 20 miliaran kayak gitu, dan dia pamer kalau dia punya 7 buah rumah mewah gitu ya. Diantaranya adalah mansion berharga 2 triliun. Dia tinggal sama mamanya di situ dan dia juga barusan mendapatkan inheritance sekitar miliaran dolar kayak gitu.
Nah, si Wang Hong ini gak main-main gaya hidupnya. Pertama, dia itu kalau pengen beli tas itu minimal dia harus ada duit sekitar 1 miliar rupiah. Kalau dikurskan ke rupiah kayak gitu, ada 1 M di tabungan dia. Dia juga nggak mau beli tas sembarangan, dia pengennya Birkin. Birkin kan udah mahal ya guys ya. Pengennya itu adalah Kroko teman-teman ya. Kroko, kalau nggak Kroko Ostrich, kalau nggak itu Stingray, kalau nggak itu ya sorry, aku nggak tahu Hermes ya, belum pernah yang namanya pakai Hermes. Tapi itulah kehidupannya si Wang Chuanxing gitu ya. Kemudian dia juga mengkoleksi beberapa furniture juga dari brand-brand mewah kayak Louis Vuitton, kayak Dior kayak gitu. Nah, si Wang Hong Chuanxing ini juga adalah pria yang cukup humble, ramah. Makanya kayak netizen tuh sangat suka sama dia. Kebanyakan orang-orang OKB Cina itu adalah orang-orang yang sombong, teman-teman ya. Tapi kalau Wang Chuanxing, fuertai, makanya dia tuh humble, ramah seperti itu. Chuanxing ini juga memiliki sepupu yang dia buat kaya raya gitu ya. Dia juga punya pacar gitu, dan juga punya kayak semacam komunitas untuk membeli jet atau membeli barang-barang mewah seperti itu. Nah, kenapa si Wang Chuanxing ini di ban, teman-teman? Karena suatu hari dia itu buka sebuah tempat distribusi barang-barang mewah di Beijing yang namanya Kuranus. Nah, Kuranus ini didatangi banyak banget orang-orang influencer China kayak gitu, selebgram, tiktokers, kemudian Xiaohongsers kayak gitu, itu datang teman-teman ke situ, diresmikan. Nah, namanya juga lo tuh kayak kalau buka usaha di Cina kan harus ada badan hukum dan juga badan-badan lainnya gitu nggak sih? Nah, disitulah mereka ini menemukan kalau Kuranus itu bukan miliknya si Wang Hong Chuanxing. Ditelusuri kalau Kuranus itu adalah sebuah toko untuk live TikTok barang-barang mewah, teman-teman ya. Jadi banyak banget para tiktokers itu yang kesana itu untuk menjual barang-barang mewah seperti itu. Ditelusuri hartanya di mana. Kalau orang itu bikin usaha kayak gitu di Cina ya guys, ditelusuri kamu itu siapa, kamu itu pabrik di mana, brand di mana, dan juga retur itu kayak gimana. Ternyata seorang Wang Hong Chuanxing ini hanyalah seorang teman-teman, sales barang-barang branded. Jadi dia ini adalah sales barang-barang branded. Ada sebuah company yang kayak meng-grooming seorang Wang Hong Chuanxing ini seolah-olah rumah itu, mobil Rolls Royce itu, kemudian juga ada Hermes itu. Bahkan yang aku tahu Rolls Royce dia itu ada 5 teman-teman gitu ya. Itu semuanya bukan punya dia, tapi punya perusahaan besar yang lagi nge-branding seorang Wang Hong Chuanxing ini. Diketahui Wang Hong Chuanxing ini adalah bukan seorang orang kaya, bahkan namanya yang dia flexingin juga yang pakai berlian, pakai juga kalung-kalung jet kayak gitu, itu bukan orang kaya juga. Jadi satu keluarga itu membawakan kita semua kalau mereka tuh beneran orang kaya kayak gitu. Padahal secara pajak dan juga keuangan Cina mengungkapkan kalau orang ini benar-benar bukan orang kaya, teman-teman ya. Nah, diliput lagi ternyata seorang Wang Hong Chuanxing ini adalah mantan aktor kelas C. Nah, aktor kelas di Cina tuh kan berbagai macam strata gitu nggak sih? Aktor kelas legend Jackie Chan, Jet Li, Donnie Yen gitu, Sammo Hung. Kelas E itu Yang Mi, Dilraba, Fan Bingbing. B itu yang yang terkenal tapi lo tuh kayak nggak punya fanbase, nggak kayak idol-idol kayak gitu. Kelas C itu adalah lo masih berjuang, teman-teman. Lo masih yang namanya jadi kayak aktor-aktor yang main-main film-film atau series yang murahan kayak gitu. Itu kamu itu rezeki-rezekian. Kamu kalau bisa ke atas ya syukur, kalau kamu di stuck di bawah terus ya segitu-gitu doang. Akhirnya si Wang Hong itu udah belasan tahun bekerja jadi seorang aktor kelas C. Dia keluar dan memutuskan untuk menjadi seorang konten kreator, dan dia memutuskan untuk jadi yaitu sales berkedok orang kaya kayak gitu ya. Nah, nasib Wang Hong Chuanxing itu di ban, teman-teman, akhir Mei kemarin, dan toko second hand brandednya itu yang Kuranus itu juga akhirnya ditutup, dan brand yang namanya Kuranus itu juga dicopot sama government Beijing, teman-teman ya. Nah, gara-gara si flexingnya si Wang Hong itu merembet ke semua konten kreator yang suka flexing, teman-teman ya. Dan ternyata ditemukan juga mereka ini kayaknya hanyalah palsu atau kayak titipan seperti itu. Nah, salah satunya itu adalah seorang pria itu yang hampir sama kayak Wang Hong Chuanxing, namanya adalah Pai Kongze atau Prince Pai atau Prince Putih. Karena apa? Karena mukanya dia tuh kayak tante-tante tapi dia tuh cowok gitu, teman-teman. Nah, dia itu main yang namanya kayak memfleksikan barang-barang
Hermes, kemudian juga make up, kemudian juga apartemennya yang bagus seperti luxury. Dan dia ini suka banget yang namanya bikin konten pacaran sama bule-bule. Nah, ya cari bule-bule yang gay gitu ya guys ya. Nah, itu dia flexingin, dia kalau misalnya mau beli furniture maunya yang Louis Vuitton yang terang itu gitu ya. Nah, itu dia bikin kayak gitu citranya ya guys ya. Nah, si Pai Kong Choi ini juga ternyata hanyalah seorang sales, teman-teman. Sales yang dia dikasih fasilitas untuk operasi plastik gitu ya, dan juga suntik putih biar dia lebih kinclong dan juga dia lebih eye catching kayak gitu. Dan dia juga suka banget pakai diamond di sini teman-teman ya. Ternyata ini pria juga kayaknya palsu teman-teman ya. Banyak sekitar 5 atau 8 orang lainnya tuh yang di-ban sama government Cina. Kalau aku boleh kasih contoh, diantaranya tuh adalah perempuan yang namanya Tian Tian Cece atau sister sawah ini. Dia flexingnya ke arah fashion teman-teman ya. Dia belanja-belanja baju-baju, nggak cuma tas mewah tapi baju mewah juga. Dia juga pernah yang namanya pamerin sempak Miu Miu yang ada Swarovski-nya itu, yang harganya 72 juta, itu dia pamerin teman-teman ya. Dan juga beberapa barang-barang mainan branded untuk anak kecil itu juga dia pamerin. Nah, kenapa sih kok kayak gitu Kak? Karena mereka ini hanyalah orang-orang sosial media spesialis yang mengejar reseller yang sangat banyak di TikTok dan Douyin seperti itu ya guys ya. Makanya orang kalau dikasih rezeki yang nomplok gitu ya teman-teman ya, kadang-kadang memang mental isu mereka itu ada something wrong. Bahkan mereka akan berbuat lebih dan juga lebih ekstrim untuk flexingnya dibandingkan mereka tuh kayak mementingkan ini produk bagus atau enggak seperti itu. Diketahui juga si Wang Chuanxing tadi itu kedapatan menjual giok-giok palsu teman-teman ya. Nah, orang Cina tuh kan sangat amat ahli dalam membuat giok palsu jadi asli gitu ya guys ya. Itu juga adalah merekayasa kasus dan bisa kena hukuman pidana teman-teman ya. Ini juga diikuti tren-trennya sama anak-anak muda yang masih kecil-kecil, yang di bawah umur 20 tahun kayak gitu, yang orang tahu kan kayak kenapa gue nggak yang namanya bikin konten kayak gini ya. Nah, itu udah menjamur teman-teman ya, bahkan malah menimbulkan kesenjangan ekonomi orang-orang Cina yang tidak mampu membeli barang-barang seperti itu, dan juga anak-anak muda yang pengen diakui statusnya kalau mereka tuh kaya teman-teman ya. Sekarang kan banyak orang Cina kaya-kaya, anak muda kaya-kaya seperti itu. But at the end of the day, ini adalah konten kreator yang tidak sehat karena mereka semua tuh kayaknya palsu teman-teman ya. Jadi bagaimana mereka kayaknya itu bisa mendapatkan fasilitas seperti itu, bisa naik jet pribadi, bisa beli Rolls Royce, bisa punya kroko banyak banget, satu gudang kayak gitu. Itu gimana sih Kak? Jadi di Cina itu ada yang namanya kayak rumah produksi bagi talent-talent seller live TikTok kayak gitu. Namanya adalah MND. MND ini itu sebuah kayak audisi di mana dicari orang-orang yang kelihatannya dia bisa mampu jualan banyak nih di TikTok, atau bisa yang namanya bikin konten yang menarik sekali di TikTok kayak gitu. Dan ternyata memang yang mereka cari adalah mantan-mantan orang-orang yang pernah bekerja di entertainment industry. Mereka grooming seolah-olah orang keren, orang kaya, tapi palsu teman-teman. Dan kamu tahu biaya untuk gabung ke MND Group ketika kamu tuh udah di audisi berapa sih? Cuman $500 atau cuman 7,5 juta, 9 jutaan teman-teman. Makanya wow, that's really crazy. Hanya dengan modal 9 jutaan lo bisa kelihatan kaya dan bahkan kelihatan settle seperti itu ya guys ya. Jadi banyak banget setelah dari situ ya guys ya, banyak banget orang-orang itu yang mengejar popularitas karena mereka pamer, flexing seperti itu. Nah, bahayanya apa sih Kak? Selain yang namanya mengganggu mental dan juga keinginan anak-anak muda untuk kaya secara tidak rasional, itu adalah ada dugaan penggelapan pajak barang-barang mewah dan juga penggelapan pajak untuk bisnis dan usaha kedepannya ya guys ya. Mengingat Cina itu per tahun ada puluhan ribu bisnis baru yang mereka lakukan gitu ya. Nah, jadi kenapa sih kok kayak ini dihentikan juga? Karena ini juga menginspirasi banyak orang di negara-negara, terutama kita teman-teman ya. Kalian bisa lihat beberapa orang-orang dengan flexing setidak wajar, misalnya adalah jualan skincare atau jualan saham kripto kayak gitu. Kamu bisa lihat orang dengan kemampuan penjualan skincare yang tidak ada di pasaran gitu, bagaimana cara dia bisa mendapatkan mobil mewah atau helikopter
atau juga rumah kas-kas apa ya, raja-raja Romania kayak gitu, itu kan harus kita pertanyakan ya teman-teman ya. Tapi di Indonesia itu tidak ditindak dengan baik. Karena apa? Karena saking miskinnya negara kita teman-teman ya. Sedangkan kalau di Cina itu hal kayak gitu malah akan mengham tentang perekonomian di China kayak gitu sendiri. Kemampuan orang untuk menjadi kaya pun tidak rasional lama-lama teman-teman ya. Tidak berhitungan, hanya kayak oh kalau punya Hermes berarti kaya dong, oh kalau punya apa tuh namanya mobil Rolls Royce berarti kaya dong gitu ya. Nah itu sudah tidak rasional teman-teman ya. Nah hal kayak gitu itu cukup harus dihitung sama orang-orang yang benar-benar kepingin ngembangin bisnis dan usahanya teman-teman ya. Nah gimana menurut kamu tentang China untuk melarang orang-orang atau konten kreator flexing kekayaan, walaupun untuk marketing dan untuk apa ya, mengambil apa ya kayak teknik untuk mendapat perhatian dari orang-orang pengguna TikTok dan sosial media, tapi ini juga termasuk yang namanya pemalsuan kasus gitu loh di Cina gitu. Jadi gimana menurut kamu teman-teman? Yay, thank you so much sudah yang namanya lihat YouTube aku. Semoga kalian kaya beneran dan bisa lebih bermanfaat bagi orang-orang sekitar ya. Thank you so much, love you, bye bye, and cai